Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan panjang umur. Sehingga kita masih dipertemukan kembali di acara kesayangan kita, yaitu Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Seperti biasa di studio, saya tidak sendiri. Ada narasumber yang insya Allah akan membahas tema di kesempatan kali ini. Tapi kali ini narasumbernya beda. Bukan Kang Ustadz sepertinya nih, Koh Ustadz mungkin tepatnya ya. Beliau ini masih keturunan Tionghoa dan beliau telah memeluk agama Islam ini kurang lebih di tahun 81-an ya, kurang lebih seperti itu. Kita sambut Ustadz Haji Abdul Rahman Hakim MBA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, xie. Ni hao ma? Hao, xie. Saya mau tanya lagi nih. Bai jie hao? Hao, Haji hao, xie. Baik Ustadz, kali ini kita akan membahas tema tentang bencana antara ujian dan teguran. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pemirsa VT berikut ini sebagai tema pada kesempatan kita hari ini. Anda menyaksikan Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Dan kali ini masih ditemani oleh Ustadz Haji Abdul Rahman. Kokoh. Cun Mandarin ya. Nah beliau ini pemirsa adalah Ketua PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. DPD PT Tangerang ya, Banten ya. Baik Ustadz, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, yaitu terkait hujan. Untuk membedakan mana hujan yang memang benar-benar rahmat dari Allah, mana hujan yang memang itu adalah azab dari Allah, seperti itu Ustadz. Jadi, alhamdulillah, saya senantiasa husnuzon kepada Allah. Senantiasa itu kita berpikir baik daripada Allah. Jadi hujan itu merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya hujan itu bisa menjawabkan terjadinya suatu musibah, ini kena ulah manusia itu sendiri. Yang mungkin menebang pohon, membuang sampah sembarangan, apa semua segala. Tapi segala sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi rahmat bagi kita semua. Bahkan di suatu tempat kita untuk berpikir, nah, kalau air yang besar bisa kita manfaat untuk irigasi, untuk pembangkit tenaga listrik, sebagai tempat untuk penampung air nanti di kala musim kemarau. Kenapa kita tidak manfaatkan itu hal tersebut dengan senantiasa kita berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya atas kemampuan diri kita sendiri kan, karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan atau ujian di luar atas kemampuan kita, ya. Banyak seperti itu. Iya. Lalu bagaimana menyikapi ketika ada seseorang yang memang dia ini adalah orang yang beriman kepada Allah, dia rajin mengerjakan ibadah, takwa dan sebagainya seperti itu. Tapi terkadang dia sendiri tidak bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia diberikan ujian seperti itu, Ustaz. Terkadang ada keluhan gitu loh yang terlontar lewat ucapannya. Ini bagaimana menyikapi orang semacam ini? Jadi kita semua itu kita kembalikan kepada Allah dan sunnah Rasulnya.
Jadi kalau kita bandingkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, itu tidak ada seujung kukunya. Nah, jadi kalau hal-hal tersebut itu menimpa pada diri kita kembali bahwasanya itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diuji dengan kesabarannya, diuji dengan kejujurannya, diuji dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita nggak ada seujung kuku sedikit pun jua. Jadi kita kembalilah bahwa itu kalau ujian itu kepada manusia itu hanya sebatas kemampuan kita. Nasihat apa yang tepat mungkin untuk disampaikan kepada saudara-saudara ya seagama dengan kita ya tentunya ya saudara-saudara muslim lainnya yang saat ini mungkin yang tengah mendapatkan musibah seperti itu, yang terkadang ada beberapa orang yang memang ikhlas menerimanya, tapi tidak sedikit juga orang yang tengah menerima bencana itu dia tidak ikhlas seperti itu. Jadi segala musibah yang menimpa diri kita itu untuk menuju kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia Allah ada orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dimuliakan, orang yang dicintai, orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada musibah kita kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Qur'an pun dalam surat 3 ayat 17 dikatakan di situ bahwasanya itu orang yang mulia, orang yang takwa, orang dicintai sama Allah. Nah, itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sabirin, orang yang sabar. Jadi kita ada musibah menimpa diri kita, kita sabar. Apa yang saya katakan tadi dibandingkan dengan kesamaan Rasulullah itu, kita tidak ada seujung kulit kuku pun juga. Masya Allah. Rasulullah setiap mau berangkat ke masjid, dicaci maki, diludahin, dilempar dengan batu dan kotoran onta. Tapi beliau tidak membalasnya. Sampai suatu ketika orang suka mengganggu beliau itu tidak tampak batang hidungnya. Rasulullah itu bertanya kepada masa sekitarnya, kemana tuh si Fulan suka mengganggu aku? Sakit Muhammad. Saya yakin sekuat-kuatnya iman Ustadz. Setiap mau berangkat kerja, ya mungkin disakiti hatinya. Pas begitu mendengar orang suka menyakiti hati Ustadz, nah, itu sakit mungkin akan terlontar kata-kata. Gak sekalian mati itu orang. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Mendengar bahwasanya itu orang suka mengganggu beliau tajam batang hidungnya. Dia pulang ke rumahnya. Dia temui istrinya Siti Aisyah. Dia tanya kepada istrinya, wahai istriku ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, apakah ada makanan di sini? Ada ya Rasulullah. Makanan itu dibungkusnya. Nah, didatangi orang suka mengganggu beliau. Itu sampai orang yang suka mengganggu beliau itu, ya tiba-tiba Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW berdiri di depannya itu. Nah, dia kucek-kucek matanya itu. Dia nggak sangka bahwa orang suka mengganggu tiba-tiba di hadapannya. Dia tanya, apakah engkau Muhammad yang suka aku ganggu, yang suka aku lemparkan batu, yang suka aku ludahi? Betul kata Rasulullah SAW. Nangis orang tersebut. Betapa mulia akhlakmu Muhammad. Nah, engkau penyabar, engkau tidak pendendam, engkau pemaaf. Nah, karena melihat akhlak Nabi kita, akhir orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, yang kedua, wasodikin, orang yang jujur, orang yang dimulai sama Allah. Dan insya Allah saya yakin masih banyak orang yang jujur di negeri kita ini. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasul sudah mendapat gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya belum jadi Nabi itu, belum diangkat sebagai Rasul, mendapat gelar Al-Amin. Orang dapat dipercaya karena apa? Karena kejujurannya. Sehingga saya sering mengingatkan, mungkin kalau seandainya kita ada teguran dari Allah atau ada ajab daripada Allah, mungkin di sini kurang rasa kejujuran kita. Ya ini maaf kata saya bilang. Sehingga saya katakan bahwasanya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pemimpin, nah hendak kita jujur. Sebagai seorang karyawan yang jujur.
Sebagai seorang pedagang, jangan ngurangi literan, jangan ngurangi timbangan. Sebagai pemimpin, kita juga jangan hanya janji-janji doang. Nah, tapi tidak kita tepati. Demikian juga sebagai karyawan, kita karyawan yang jujur. Itu insya Allah saya yakin itu. Nah, itu mungkin musibah itu akan terhindar daripada kita semua. Tapi kalau kita masih melakukan hal tersebut, yaitu sebatas kita sebagai manusia, yang mungkin kalau kita dapat teguran daripada Allah, ya kita harus menyadari, Iya. nah, bahwa itu akibat perbuatan kita sendiri. Nah, maka di situ tadi saya ulang lagi kata-kata, seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan mencurahkan suatu rahmat. Nah, yang luar biasa. Tetapi karena keingkaran mereka itu sendiri, Allah itu murka. Nah, memang ada juga Allah marahnya itu. Iya. Iya. Tapi kita yakin kenapa? Karena kesalahan kita. Karena kekurangan kita. Di antara itu kejujuran itu. Sabar. Iya. Lalu yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga wal qanitin. Ya, orang yang taat dan patuh pada Allah. Kita sebagai hambanya senantiasa itu kita taat mengerjakan perintah Allah dan taat meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat wal munfikin, orang yang banyak membelanjakan harta dan Allah, banyak beramal, banyak bersodako, banyak menolong orang. Apalagi sekarang ini negeri kita sedang banyak jadi musibah. Nah, di saat inilah kalau kita masih ada kelebihan, kita bantu saudara-saudara kita yang kena musibah, yang kebanjiran, tanah longsor apa. Nah, di sini. Tapi tidak sedikit juga nih, Ustaz. Iya. Yang kita lihat dari orang yang mungkin kelihatannya dia mampu seperti itu ya, secara ekonominya oke lah seperti itu. Tapi ketika dia melakukan sedekah seperti itu, dia mengundang massa yang begitu banyaknya, sehingga akhirnya bukan yang membagi sedekahnya dengan tepat seperti itu, akhirnya malah timbul korban jiwa. Nah, ini menanggapinya bagaimana, Ustaz? Ya, itu Allah tahu bahwa mungkin apa yang dia berikan itu tidak ikhlas, jadi dapat teguran lagi dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita kan salah satu jadi orang yang bertakwa juga, hendaknya kita itu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri yang tahu. Ya, kalau perlu kita memberikan bantuan, ya kita nggak perlu kita sebutkan nama kita, cukup dengan kita hamba Allah. Iya, itu di situ. Ya, kemudian yang kelima, Ustaz. Yang kelima, yang terakhir, wal mustakfirin bil ashar, orang yang banyak bangun malam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya nangis, Pak Ustaz. Karena apa? Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu maksum. Dosanya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Nabi kita Rasulullah SAW itu berbuat dosa, itu sudah diampuni. Nah, tapi kita sebagai umatnya, nah, yang senantiasa lalai. Nabi kita itu bangun malamnya nggak pernah lepas. Beliau tuh membaca istighfar lebih kurang 100 kali satu hari satu malam. Nah, kita yang lebih banyak dilumur dosa ini. Nah, kadang-kadang ya istilahnya maaf kata aja, bangun malam cuma buat kencing doang. Iya, bangun malam itu apalagi hobi bola itu kan. Sampai pesan-pesan kepada istrinya, istriku nanti malam jam 2 bangunin aku ya, nih Jerman lawan Inggris. Tapi berpesan pada istri untuk dibangun sholat malam itu jarang, Masya Allah. Itu Siti Aisyah istri beliau itu nangis. Beliau berkata, ya Rasulullah, engkau ini maksum, dosamu itu sudah diampuni sama Allah. Tapi kenapa bangun malam itu gak pernah lepas? Sampai kakimu lecet, sampai kakimu berdarah ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah ada jaminan masuk surga seperti itu. Ya kalau kayak kita sih maaf kata, apalagi yang namanya orangnya emosional, benar gak? Baru kesinggung dikit aja udah, kalau kata orang Banten udah bilang kuaing kadek sih ya. Itu jangankan masuk surga, wangi surganya aja juga masih jauh ya. Betul nggak? Iya. Jadi orang yang sudah dapat jaminan surga aja masih mau melakukan hal tersebut. Istri beliau nangis. Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin sama Allah masuk ke dalam surga. Tapi kenapa bangun malam itu nggak pernah lepas? Sampai kakimu berdarah, sampai kakimu bengkak, sampai kakimu lecet. Apa jawab Rasulullah SAW sebagai panutan kita sebagai umatku? Tidakkah aku boleh berterima kasih kepada Allah sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidakkah aku boleh senantiasa bersyukur Allah, wahai istriku? Karena barang siapa bersyukur akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, obrolan kita ini makin
Makin ini aja nih, makin membara seperti itu Ustaz ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi Ustaz ya. Iya. Baik pemirsa, obrolan sarang Kang Ustadz akan kita lanjutkan kembali dengan tema bencana antara ujian dan teguran. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema tentang bencana antara ujian dan teguran bersama Ustadz Haji Abdul Rahman Akib. Koko Cuncun. Koko Cuncun. Jadi yang Cuncun Mandarin ini maksudnya apa ini? Jadi Ustadz yang menyelipkan dakwah dengan bahasa Mandarin ya. Memang keturunan Mandarin juga. Iya. Baik Ustadz, ini kita terkait tadi mengenai perjalanan Ustadz mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ketika Ustadz sudah hijrah masuk ke dalam agama Islam, dalam mengarungi kehidupan di awal, pasti ada cobaan-cobaan dari Allah, baik berat maupun ringan seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz dalam menghadapi setiap cobaan yang mungkin bisa cobaan itu hanya sekali dua kali, bahkan bertubi-tubi, ini bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya, kalau saya sendiri pribadi, ya alhamdulillah mulus-mulus saja. Tapi memang saya banyak lihat kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang hijrah dalam ke Islam, itu ada yang diusir oleh orang tuanya, ada yang sampai dimasukkan dalam surat kabar, putus hubungan keluarga, apa semua dan segalanya. Bahkan ada yang mungkin bisnisnya dikucilkan, tapi saya alhamdulillah, kalau saya rasanya sih justru jadi suatu, memang usaha saya itu agak mundur, agak kendor, karena saya lebih memperhatikan itu dengan keislaman saya gitu, alhamdulillah gitu. Karena ini kan bagian dari musibah juga atau bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya Ustadz ya. Nah, ada nggak kasus yang sampai ketika ada orang yang baru masuk Islam kemudian dia tidak kuat gitu loh dalam menerima cobaan dari Allah dan hampir dia masuk lagi ke agama sebelumnya? Ada. Seperti itu, ada. Karena kebetulan saya alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi ketua DPD PT Tangerang, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau INGNI Chunghua Islam Jiaolian Hui. Terus 87 saya jadi ketua pemuda PT seluruh Indonesia. Saya berkantor di Masjid Istiqlal selama kurang lebih 13 tahun. Nah, jadi banyak yang sudah saya Islamkan. Sampai hari ini mungkin lebih kurang 600 orang itu masuk ke dalam Islam. Tapi ya sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Itu dosa-dosa diampuni. Nah, istilahnya ibarat kata, seandainya dia meninggal pada waktu ucap dua kalimat syahadat atau beberapa hari setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu insya Allah, itu jaminannya surga jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali lagi ke Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah asal nggak salah. Di situ iblis minta dispensasi oleh Allah. Dia akan menggoda anak cucu Adam sampai yaumil kiamat. Dan anehnya Allah pun mengizinkan. Silakan kau goda. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang hijrah ke dalam Islam itu, yang mungkin karena ujiannya itu kelewat berat, tidak diimbangi apa yang saya katakan itu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Harus kita akui. Itu ada mereka itu. Ya karena apa? Ya kita melihat kenyataan memang di Indonesia ini seperti yang kita lihat barangkali. Pemerintah juga kurang perhatian kepada kepada agama. Demikian juga saudara-saudara kita yang seiman. Padahal Allah sudah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sama muslim kita adalah bersaudara. Hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang jika tidak mencintai, jika tidak menyayangi saudara yang seiman, sekurang-kurangnya seperti mencintai dirinya sendiri. Tapi kenyataannya hanya lip service saja, jadi mulut. Jadi pas dia susah juga saya nggak tahu. Ada tetangganya yang orang Islam juga nggak mau peduli. Ya sehingga di kesusahannya maka itu Rasulullah pun mengingatkan, kadal fakru ayakuna kufar.
kemiskinan kita kekufuran. Ya itu dia. Kena ujiannya kesulitan ekonomi, akhirnya ada yang kembali lagi ke agama semula. Tapi itu tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita inikan. Ya mungkin dia dalam menghadapi godaan daripada iblis itu dia nggak kuat. Nah, dalam musibah ini juga kan di Indonesia bukan hanya musibah yang terkait dengan fenomena alam seperti itu ya Ustaz ya. Bahkan musibah yang terkait dengan ekonomi juga ada seperti itu. Terlebih lagi BBM ketika naik, demonstrasi terjadi, kemudian huru-hara terjadi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa seperti itu. Lalu kita sebagai umat Islam sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Apakah kita harus tetap memperjuangkan itu dengan cara berdemonstrasi atau cukup dengan berdoa kepada Allah agar senantiasa hidup kita ini lebih damai dan tentram dengan kondisi ekonomi yang luar biasa marat marita seperti itu? Ini bagaimana Islam jawabnya, Ustaz? Ya, kita kembali lagi. Padahal dalam Islam itu mudah sekali. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, aku tinggalkan kepada umatku 2 perkara tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, kedua Sunnahku. Nah, jadi kalau kita kembali di sini, faktornya itu bagaimana kita umat Islam itu harus bersatu. Bersatu dalam kita itu mengeluarkan membenahi masalah itu zakat, semua segala. Sehingga mungkin dari zakat tersebut itu akan terhimpun suatu jumlah yang sangat besar. Karena umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang mayoritas terbesar di dunia, bahkan dapat dikatakan. Nah, jadi realitasnya kenapa masih ada saudara kita yang susah, yang nggak dibantu? Karena kita umat Islamnya kurang bersatu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mengingatkan, watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah. Bagaimana kita umat Islam itu ya istilahnya mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Nah, salah satunya juga dengan cara bersilaturahim seperti bersilaturahmi. Orang Inggris kan juga mengatakan united we strong, divided we false. Orang Mandarin, orang Cina mengatakan Tuan Jie Ciu Seliliang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena kalau kita tidak bersatu, kita ini bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam itu bahkan lidi. Iya, gampang dipatahin orang. Iya, nggak ada nilainya. Tapi kalau umat Islam itu bersatu, apabila disatukan jumlahnya besar. Seperti sapu lidi. Nah, coba-coba orang patahin sapu lidi. Bukan sapu lidi yang patah, pinggangnya patah. Baik Ustaz, karena waktu sangat singkat sekali ya Ustaz ya. Obrolannya kita masih panjang juga ya Ustaz ya. Nah, sekarang mungkin Ustadz memberikan kesimpulan tentang tema kita yaitu bencana antara ujian dan... Iya. Ya, yang pertama-tama saya bersyukur atas kesempatan saya berbicara di Banten TV yang mudah-mudahan melalui forum ini bisa dapat dilihat oleh saudara-saudara kita baik yang seiman maupun tidak seiman. Nah, jadi menanggapi tentang bencana dan musibah ini, ya kita kembali lagi lah bahwa kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menanamkan rasa kesabaran, kejujuran, dan patuh pada Allah, banyak beramal, banyak mengeluarkan sedekah, banyak menolong orang, dan yang kelima itu kita mohon ampun senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, sebelum kita tutup acaranya, dan doa khususnya kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini musibah seperti itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan orang tua kami. Ampunilah kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah kesalahan kaum muslimin wal muslimat. Kami menyadari bahwa kami ini masih jauh daripada ajaran-Mu ya Allah. Maka oleh karena itu, senantiasakanlah mengingatkan kepada diri kami, kepada negara kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada umat-umat yang ada di Indonesia ini,
Semoga kami senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.